Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Kantor Berita Politik dan Ekonomi Remol. Jika biasanya di ruang redaksi, kali ini kita tandang di kantor Gubernur Banten. Pertama saya menyampaikan Pak, terima kasih sudah berkenan menerima kunjungan kami di tengah kesibukan melayani masyarakat Banten. Jadi yang akan kita bahas pada kunjungan kali ini ya, seputar apa sih fokus-fokus pembangunan Bapak Andra Soni sebagai Gubernur Banten. Pak, pertama selama ini aja 100 hari sudah berlalu, kita masuk 200 hari kedua. Apa aja yang sudah dilakukan seorang Andra Soni dalam melayani masyarakat Banten, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas kunjungannya. Kita beberapa kali buat janji dan alhamdulillah hari ini ini kita bisa bersilaturahmi dan berdiskusi terkait dengan Banten terkini. Alhamdulillah proses pelantikan dan retreat itu kami dilantik tanggal 20 Februari tahun 2025 dan artinya pelayanan untuk tahun 2025 udah berjalan kurang lebih 2 bulan lah gitu ya. Nah, kemudian efektif bekerja itu saya sebagai gubernur itu efektif bekerja mulai tanggal 1 Maret. Nah, fokus utama kita adalah bagaimana mengimplementasikan visi misi yang kita tawarkan kepada masyarakat pada saat kampanye. Dan kemudian saat masyarakat memutuskan putusannya untuk memilih kami dan ada 8 program dan 24 program turunan yang kami tawarkan kepada masyarakat. Pertama adalah kaitan dengan Banten Cerdas, di mana kita punya harapan, punya keinginan kuat Banten yang berbatasan langsung dengan daerah khusus Jakarta dan kaya akan potensi, namun kualitas pendidikan atau sumber daya manusia kita perlu kita tingkatkan agar warga Banten berdaya saing. Nah, Banten dengan segala potensi salah satunya adalah merupakan salah satu wilayah yang penuh dengan industri, ya, baik industri yang padat karya maupun industri yang padat modal. Banten beberapa tahun terakhir merupakan daerah tujuan investasi atau realisasi investasi tertinggi kelima di Indonesia. Bahkan tahun 2025 ini Provinsi Banten ditargetkan oleh pemerintah pusat untuk realisasi investasinya itu sebesar 119 triliun. Dan alhamdulillah beberapa tahun terakhir kita melampaui ya daripada target yang diberikan kepada kita. Nah, dengan industri yang besar di Provinsi Banten, namun dengan serapan tenaga kerja atau jumlah pengangguran terbukanya, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten ini paradoks dengan Banten merupakan kawasan industri. Masih banyak jumlah pengangguran di Provinsi Banten, khususnya pengangguran tingkat pengangguran terbuka, di mana kita sempat di posisi nomor 1 ya, tertinggi. Dan alhamdulillah secara perlahan sekarang kita di posisi keempat. Nah, salah satu program kita Banten Cerdas itu adalah memberikan akses pendidikan kepada masyarakat dan kemudian tentu dengan pendidikan vokasi juga agar kita nanti berdaya saing. Nah, apa bentuknya? Bentuknya adalah dengan meluncurkan program sekolah gratis untuk SMA dan SMK serta SKH swasta yang ada di Provinsi Banten. Sebelumnya sekolah gratis telah berjalan di periode Bapak Wahidin Halim dan Pak Andika, khusus untuk sekolah negeri yang ada di Provinsi Banten. Nah, selalu karena kita berbatasan dengan Jakarta, jumlah penduduk kita itu terbesar itu ada di Tangerang Raya. Sehingga setelah beralihnya kewenangan pengelolaan satuan pendidikan SMA, SMK dan SKH kepada provinsi, sehingga tuntutan terkait dengan jumlah jumlah sekolah yang harus terus ditingkatkan dan orientasi orang tua yang selalu ingin anaknya atau keinginan orang tua dan saya pikir itu sesuatu yang wajar. Betul. Ingin anaknya mendapatkan pendidikan terbaik di sekolah negeri dan tentunya tidak mengeluarkan biaya yang besar.
Nah, melihat itu di dalam kampanye kami tawarkan kepada masyarakat terkait sekolah SMA, SMK, SKH gratis bagi swasta. Dan alhamdulillah program tersebut bisa langsung dilaksanakan di tahun ajaran baru tahun 2025-2026 ini. Berikut adalah yang kami sampaikan terkait dengan disparitas antara utara dan selatan. Betul. Di mana pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kawasan di Tangerang Raya itu maju pesat, namun di kawasan Lebak, Pandeglang, wilayah selatan itu terlalu timpang, sehingga pelayanan publik di sana terkait dengan jalan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain itu jomplang ya dengan wilayah Tangerang Raya, sehingga kami fokusnya adalah bagaimana disparitas ini bisa kita pertipis. Nah, salah satu upaya yang kita lakukan adalah dengan program Bangun Jalan Desa Sejahtera. Ini juga sesuai dengan asta cita Bapak Prabowo yang ke-6, membangun dari desa untuk pertumbuhan ekonomi. Dan program yang kami tawarkan waktu itu adalah program Bang Andra namanya. Bang Andra ini akronim dari Bangun Jalan Desa Sejahtera. Di mana sasaran kita adalah jalan-jalan poros desa yang menghubungkan atau menyambungkan antar desa yang produktif, ya, artinya di sana ada pertanian, terus kemudian ada fasilitas pendidikan, kemudian fasilitas kesehatan, namun akses jalannya belum baik, sehingga kami mencoba untuk melakukan intervensi, di mana jalan desa ini kan sebenarnya kewenangannya ada di desa, dan yang terdekat kewenangannya itu satu tingkat di atasnya adalah kabupaten. Nah, kemudian kami mengeluarkan pergub terkait dengan konektivitas. Di mana kita harus mengkonekkan antara pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Dan maka program yang kami jalankan tahun ini juga yaitu membangun jalan desa. Kami menyadari bahwa jumlah jalan desa di Provinsi Banten ini besar sekali. Bahkan dalam 5 tahun kalau kami tidak merencanakan dengan baik maka tidak akan terlihat. Maka ini masuk ke dalam RPJMD kami, sehingga kami mulai membangun jalan desa dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang kita punya. Perlu diketahui juga bahwa kawasan Lebak dan Pandeglang ini adalah salah satu wilayah kabupaten yang fiskalnya paling rendah seprovinsi Banten. Nah, kemudian wilayahnya tapi paling luas seprovinsi Banten. Wilayah Lebak dan Pandeglang ini lebih dari separuh, daripada provinsi Banten, luas wilayahnya. Dan ini menjadikan motivasi buat kita semua untuk bisa melayani masyarakat, salah satunya adalah dengan membangun jalan desa. Dengan harapan pertumbuhan ekonominya tercipta di sana, kemudian juga tingkat pendidikannya juga meningkat, karena lama sekolah dari seluruh wilayah di Provinsi Banten yang terendah itu adalah di Lebak dan Pandeglang. Kenapa? Ya tadi salah satunya adalah penunjangnya infrastruktur. Berikutnya tentu ada namanya Banten Melayani ya. Banten Melayani ada salah satu pelayanan kita kepada masyarakat. Sejak tahun 2020 kami memperhatikan, kami mencatat dan kami memiliki data bahwa masyarakat Banten setelah COVID itu mengalami suatu kendala terkait dengan menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Betul. Nah, pajak kendaraan bermotor ini merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah Provinsi Banten, yang kemudian dalam undang-undang yang baru hubungan keuangan pusat dan daerah itu mengatur tentang option pajak. Nah, kemudian apa yang kami lakukan dari data 5,3 juta kendaraan bermotor baik roda 2, roda 4 di Provinsi Banten itu sekitar 2 jutanya itu menunggak. Maaf, 2,3 jutanya itu menunggak. Nah, 2,3 juta menunggak ini didominasi oleh kendaraan roda 2 atau dari masyarakat dari kelompok menengah ke bawah. Nah, tunggakannya itu ada yang 5 tahun, ada yang lebih dari 5 tahun dan sebagainya. Nah, kemudian potensi pendapatan kita dari tunggakan pajak ini selalu tidak bisa kita optimalkan karena memang kemampuan masyarakat, keadaan ekonomi memang sedang sulit. Oleh karena itu, sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan 30 Juni kami memberlakukan suatu program yaitu pemutihan. Selama ini yang kita lakukan adalah pemutihan terhadap denda.
Nah, namun tahun ini kami melakukan pemutihan terkait dengan pokok pajaknya dan dendanya, ya, dengan cukup membayar untuk tahun 2025. Tujuannya bukan dalam rangka untuk membuat masyarakat atau menjadikan masyarakat sebagai objek supaya kita punya pendapatan besar. Karena justru dengan melakukan itu potensi kita dari dendanya hilang. Namun satu hal yang paling pasti adalah kita lebih punya data yang presisi untuk penganggaran tahun berikutnya. Nah, dalam perjalanannya 3 bulan program tersebut antusiasme masyarakat sangat tinggi. Jadi banyak kendaraan yang hidup kembali, ya, yang selama ini tidak berani dipakai di jalan karena khawatir kena razia, karena permasalahan hukum. Nah, sekarang masyarakat bisa produktif kembali kendaraannya dengan program ini. Nah, kemudian dalam perjalanannya 3 bulan tersebut 12 kantor Samsat kami itu penuh dengan masyarakat yang antri, bahkan sampai dilayaninya sampai malam lah gitu. Nah, banyak saran masukan dari masyarakat terkait dengan belum terlayaninya masyarakat. Kami baru bisa menyelesaikan pelayanan itu sejumlah hampir 700.000 kendaraan selama 3 bulan. Artinya masih ada kurang lebih sekitar 1,3 juta kendaraan lagi, dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Nah, maka kami memutuskan untuk memperpanjang sekali masa pelayanan ini sampai dengan 30 Oktober 2025. Harapannya adalah masyarakat bisa memanfaatkan ini untuk pemutihan supaya ke depan mereka bisa nyaman menggunakan kendaraannya di jalan-jalan raya. Demikian. Oke, saya tertarik pada 2 hal setidaknya Pak ya, untuk infrastruktur penunjang desa, lalu kemudian masalah pemutihan ini. Nah, kita masuk ke infrastruktur dulu Pak. Kebetulan saya istri ya orang Pandeglang Pak. Jadi untuk wilayah Lebak dan Pandeglang yang Bapak sebutkan, saya sedikit banyak tahu lah. Infrastruktur desa ini kan memang tidak merata Pak. Alasannya kan ya contoh aja Pandeglang, di sebelum era Bupati sekarang kan keluhannya pasti anggaran nggak ada. Tapi dengan program yang Pak Gubernur tadi sampaikan, ada intervensi dari program pembangunan jalan poros desa. Ini skema intervensinya seperti apa Pak? Nanti apakah tidak berbenturan dengan misalkan dari pagu anggaran yang siapkan Pemda? Lalu kemudian dari serapan dana desa sendiri nanti apakah tidak terganggu ketika dari provinsi melakukan intervensi? Walaupun di satu sisi yang namanya infrastruktur jalan ini dibutuhkan Pak. Di tempat saya jalannya masih ya cukup dibilang baik juga, enggak juga itu Pak. Ya gini, pertama tentu ya soal bicara tentang kewenangan pemerintah terkait dengan jalan itu ada yang disebut dengan jalan provinsi. Nah, selama ini yang terjadi ada peningkatan status jalan atas usulan bupati terhadap jalan-jalan kabupaten yang dialihkan kepada provinsi dan kemudian itu dibangun. Nah, sampai dengan hari ini masih tersisa 12 kilo ya jalan yang tadinya jalan kabupaten yang dialihkan kepada provinsi dan kemudian provinsi bangun. Nah, dalam pandangan saya bahwa selain jalan kabupaten yang memang menjadi tanggung jawab dari kabupaten kota, jalan desa ini perlu ditangani. Nah, sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, tentu kami punya kewajiban untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, akhirnya basisnya tentu kita harus berdasarkan koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten, antara provinsi dengan kabupaten dan tentunya dengan desa. Nah, selama ini pembangunan jalan itu tetap berjalan, bahkan dari pemerintah provinsi juga melakukan intervensi selama ini melalui program-program yang sifatnya tidak menyeluruh. Nah, sehingga pembangunan jalan itu hanya dilakukan spot-spot ya, atas keluhan dibangun. Nah, sedangkan target kita ini kan konektivitas dan produktivitas. Bagaimana dengan jalan dibangun produktivitasnya meningkat. Nah, terkait dengan regulasi nanti ini akan masuk kepada RPJMD. Berarti kan RPJMD itu kan berupa peraturan daerah. Kedua, tentu pergubnya juga berlandaskan kepada peraturan yang di atasnya. Salah satu adalah karena kami masuk di bulan Februari, sedang anggaran itu telah diketuk di tahun 2024. Namun kami mempunyai satu dasar yaitu efisiensi. Ya, efisiensi yang diperintahkan oleh Bapak Presiden dari perjalanan dinas, rapat-rapat dan kegiatan-kegiatan yang selama ini tidak terlalu berdampak kepada masyarakat, kami alihkan. Kami alihkan untuk pembangunan jalan, salah satunya dan kegiatan sekolah gratis. Nah, bahwa kemudian terkait dengan nanti menjadi
tumpang tindih, Iya. ya kita kan harus kita akui bahwa saat ini tidak ditangani. Di mana Iya. tumpang tindihnya? Iya, itu. Kecuali kalau sekarang ditangani, ya kita nggak perlu tangani. Dan tidak ditanganinya sudah berlangsung lama. Kenapa tidak tertangani? Ya karena tadi kekuatan fiskal masing-masing daerah. Dan kemudian terkait dengan jalan desa di Lebak dan Pandeglang, itu bicaranya bukan bicara tentang 500 sampai dengan 200 sampai dengan 200 meter, tapi berkilo-kilo. Betul. Ya, karena memang wilayahnya luas. Jadi semangat yang kita bangun ini harusnya walaupun perlahan-lahan tidak bisa kita selesaikan semua sekaligus, tapi kita meyakini saat kita memulai dan ini akan menumbuhkan satu kesadaran bersama dan menjadi tugas atau tanggung jawab bersama antara kabupaten. Hari ini kami coba untuk lakukan itu. Oke. Ya. Nah, ini kan ketika sudah desa terbangun dan sudah programnya sudah ada gitu. Nah, kemarin kan sempat ramai di Jawa Tengah, Pak, masalah operasi truk odol gitu, Pak. Kita tidak bisa istilahnya menutup mata lah di wilayah pusat industri seperti di Balaraja, wilayah Cikande sana, termasuk juga di Lebak ya, di Rangkas itu truk tanah kalau di sana. Kalau di Cikande atau Balaraja itu kan truk industri. Nah, pengawasan ini seperti apa? Sedangkan dari pusat kan sudah menginstruksikan pengetatan terhadap odol karena kasihan dengan Pemda, Pemprov terutama untuk perbaikan jalan yang rusak akhirnya. Dari Pemprov Banten, Ya, rancangan ke depannya harus kita akui ya bahwa banyak jalan-jalan yang kami bangun itu menjadi rusak dini. Ya, artinya usianya harusnya sekian tahun itu lebih cepat rusaknya. Betul. Nah, salah satu penyebab utamanya adalah truk-truk yang muatannya berlebih. Dan tentu ini tidak bisa berdiri tunggal ya. Artinya di sini ada kabupaten, ada kota, kemudian juga ada pemerintah provinsi dan tentu ada pemerintah pusat juga. Di mana ini yang harus kita koordinasikan supaya salah satu upayanya adalah mengatur jadwal operasional. Ya, kita tidak bisa melarang juga ya, kita tidak bisa melarang juga karena proses masyarakat, pergerakan ekonomi, pembangunan dan sebagainya memerlukan hal-hal tersebut. Yang harus kita lakukan koordinasinya supaya jadwalnya jadwal operasionalnya dibatasi, lebih tertib dan sebagainya. Dan ini diperlukan komitmen bersama, ya, diperlukan komitmen bersama. Artinya pengawasan juga sudah disiapkan, Pak, ya, untuk misalkan truk yang kan kalau selama ini yang kita tahu ya jam 10 malam sampai jam 6 pagi itu, tapi kadang siang juga ya, ini yang harus ada yang colong-colongan buat masuk tol. Harus kita koordinasikan betul, karena kan mata kita kan terbatas juga, makanya kita memerlukan partisipasi masyarakat. Kabupaten kota dan tentu kita harus berkoordinasi juga dengan aparat penegak hukum dan kita punya Satpol PP ya sebagai penegak daripada perda kita dan insya Allah saya akan terus berkoordinasi terkait dengan ini karena keluhan dari masyarakat sudah jelas dan tahun ini di bulan ini ada beberapa titik lokasi di daerah Tangerang dan daerah Lebak yang akan kita perbaiki dan sebagai gubernur tentu ya saya merasa bahwa ini harus ada komitmen bersama untuk sama-sama menjaga gitu. Oke. Nah, hal kedua tadi yang program Pak Gubernur siapkan ini masalah pemutihan dari April sampai bulan Juni sudah ada 700.000, ini 1,3 juta diperpanjang. Artinya kan dari 3 bulan ini antusiasme tinggi, tetapi ketika kabar perpanjangan ini diumumkan, yang saya dengar di lingkungan saya lah paling tidak masih ada orang yang enggan atau malas gitu, Pak, untuk ya istilahnya repot mengurus ke Samsat lah, apalagi yang harus mutasi misalkan motor beli di Serang ternyata orangnya di Pandeglang gitu, Pak. Ada nggak simulasi atau rencana ya mempermudah untuk cabut berkas istilahnya, Pak, dari Polda itu? Ya sekarang kan mutasi sudah akan kita bebaskan juga dari biaya ya, biaya mutasi kita akan bebaskan juga. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa di Samsat itu adalah kantor bersama. Di sana ada pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan dan kewajiban juga. Salah satunya adalah Jasara Harja, kemudian ada juga dari kepolisian terkait dengan identifikasi kendaraan. Dan ini selalu kita koordinasikan. Dari sisi Pemda, ya kita telah memberikan banyak kemudahan kepada masyarakat terkait dengan masalah pemutihan ini. Nah tentu apapun kebijakannya dikembalikan kepada masyarakat, apakah akan dimanfaatkan. Nah tentu kita menghimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan ini karena tentu kebijakan ini tidak bisa terus menerus ya karena pertama
pemerintah Provinsi Banten harus menjaga kesehatan daripada anggaran pendapatan, ya, yang kemudian dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Jadi di satu sisi ini ya kita menghimbau kepada masyarakat manfaatkan, karena perpanjangan ini juga datangnya dari permintaan masyarakat juga. Nah, yang jadi pertanyaan kadang Pak, ini mungkin pertanyaan saya aja, ketika ada pemutihan, artinya kan ketika nunggak 5 tahunnya hilang nih, hanya bayar tahun ini aja. Ini dari Pemprov ke keuangan ngaruh banget nggak sih Pak? Karena kan ada potensi pendapatan yang hilang. Jadi gini, saat kita bicara tentang potensi, ya di atas kertas. Tapi prakteknya selama bertahun-tahun itu nggak pernah bayar. Dan nggak ada juga, ya kan? Nah, sehingga dalam praktek yang kita jalankan sekarang justru terkait dengan PKB, pajak kendaraan bermotor, kan ada beberapa pajak instrumennya. Pajak kendaraan bermotornya justru meningkat, ya, dengan kebijakan ini meningkat. Tapi tentu bukan ekspektasi kita, bukanlah kepada nominalnya, tapi ekspektasi kita kepada jumlah unit yang aktifnya. Bapak bisa bayangkan kalau seandainya kendaraan 5 tahun ya tidak memperpanjang pajaknya, dan kemudian identifikasi data, apalagi ada aturan lebih tinggi di atasnya atau aturan lembaga lain yang kemudian 5 tahun plus 2 itu bisa dianggap kendaraan bodong. Nah, maka kita juga harus menjaga juga masyarakat kita, jangan sampai masyarakat kita nanti ketidaktahuannya nanti merugikan. Nah, kembali lagi ya, kita juga harus membangun kesadaran masyarakat bahwa dengan membayar pajak itu adalah sebagai sumber pembangunan, biaya pembangunan. Nah, kita sedikit nyinggung masalah yang terkini Pak, masalah banjir nih Pak. Ini kan masih belum puncak musim hujan. Tetapi yang jadi masalah adalah banjir ini malah di wilayah yang disebut ekonominya lebih maju lah, katakanlah, kan ada di Tangerang Selatan ini Pak yang menjadi titik-titik banjir. Sebenarnya ini masalah klasik Pak. Cuma ketika terjadi di musim kemarau ini yang jadi sorotan juga. Nah, dari Pemprov penyelesaian misal dengan Pemkot Tangsel itu koordinasinya seperti apa sih Pak? Karena titiknya juga sama di Pondok Aren, di Ciputat. Pertama saya mau meralat dulu bahwa disampaikan bahwa musim kemarau, artinya kalau musim kemarau kan nggak ada hujan. Nah, saya menyebutnya bahwa ada perubahan iklim, di mana biasanya di bulan-bulan ini bukan musim hujan. Namun yang terjadi sekarang justru hampir setiap hari hujan. Kedua, saat kita melihat Tangerang Raya, kita harus akui bahwa banyak terjadi alih fungsi lahan. Yang tadinya daerah serapan air sekarang menjadi daerah pemukiman. Nah, kemudian mungkin di awal-awal pembangunannya tidak terasa, tapi secara perlahan-lahan yang tadinya kita kenal musim banjir nasional istilahnya, bahwa hampir semua wilayah mengalami banjir gitu dulu ya. Nah, kemudian 5 tahun sekali kita mengalami banjir daerah-daerah perkotaan. Nah, kemudian berikutnya semakin pendek jaraknya, bahkan akhir-akhir ini bahkan bisa dalam satu waktu yang sangat berdekatan beberapa kali wilayah-wilayah tertentu mengalami banjir. Nah, selalu yang menjadi tempat-tempat langganan banjir ini adalah yang dataran rendah. Ya, dataran rendah di wilayah perkotaan, di wilayah padat penduduk, di mana berdasarkan informasi, pengalaman dan catatan-catatan dokumen sebelumnya, ya lebar sungai kita sudah semakin mengecil, menyempit. Banyak bangunan-bangunan di sekitar lahan tersebut. Maka dalam koordinasi kita dengan beberapa kementerian, salah satunya Kementerian PU, kemudian juga dengan Kementerian ATR, BPN, dan kemudian juga dengan Kemenko PMK, ada satu semangat koordinasi dalam rangka bagaimana menangani permasalahan banjir di Jabodetabek Punjur. Nah, kami ini kan bagian yang ada di wilayah tengah mungkin ya. Kalau wilayah hulunya itu kan ada di wilayah Jawa Barat. Di Bogor. Kemudian tengahnya ada kami, kemudian hilirnya nanti ada Jakarta. Nah, ini perlu dikoordinasikan, dan alhamdulillah dari pihak kementerian telah melakukan koordinasi dan kami juga dilibatkan dalam diskusinya. Salah satu yang harus dilakukan ke depan adalah revisi peraturan daerah terkait dengan rencana tata ruang wilayah, di mana banyak pelanggaran-pelanggaran tata ruang, salah satunya adalah pemanfaatan daerah aliran sungai, bantaran sungai dan sebagainya, dan ini menjadi salah satu penyebab banjir. Nah, Tangerang Raya beberapa hari ini kan mengalami atau beberapa bulan terakhir ini kan
hujan sedikit langsung banjir Iya, ya. itu, Pak. Terus kemudian dulu kita istilahnya ada banjir kiriman, ya nggak hujan pun Banjir. di kita banjir Iya. ya, karena drainase di perumahan-perumahan yang tidak terawat, ya, kemudian tidak ada pembangunannya, artinya sudah rusak tapi tidak diperbaiki. Nah, kami sedang memetakan, ya, lagi-lagi ini akhirnya kewenangan-kewenangan yang harus kita sinergikan. Jadi kita nggak boleh lagi berhenti dengan kalimat bahwa ini kewenangan kabupaten, ini kewenangan kota. Menyelesaikan permasalahan banjir, menangani permasalahan banjir di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan nggak bisa sendirian. Ini mesti bersama-sama. Alhamdulillah, kami telah membentuk tim pengendalian banjir yang akan terus berkoordinasi, memetakan permasalahan dan kemudian mencarikan solusinya. Ya, tentu dengan salah satunya adalah intervensi APBD Provinsi Banten, penanganan titik-titik banjir yang ada di Tangerang Raya, dan ini terus kita koordinasikan. Oke, artinya koordinasi itu tetap terjalin ya Pak untuk mencari solusi bersama. Ini kan awal pemerintahan ya, Iya. semua sedang berusaha membuat daftar inventaris masalah. Oke. Ya, dari daftar inventaris masalah tersebut tentu kan harus ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya ini yang sudah mulai dalam tahapan pembahasan, dan kita sedang akan masuk ke namanya RKPD perubahan RKPD, rencana kerja pembangunan daerah, pemerintah daerah. Nah, intinya dari situ adalah harus ada semacam upaya yang terintegrasi antara Provinsi Banten, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan kemudian juga balai besar dalam hal ini PU, artinya pemerintah pusat, untuk memberikan solusi atau menyelesaikan permasalahan ini. Karena kalau banjir sudah seperti sekarang, ya tentu perekonomian masyarakat yang hari ini sedang mengalami cobaan, ujian, akan semakin berat lagi. Ya, saya kemarin meninjau langsung pengungsi itu sudah seperti apa ya, menganggap bahwa ya sudah, ini nasib kami gitu kan, karena terus menerus terjadi gitu kan. Nah, maka ini harus ada tindak lanjut yang betul-betul berdampak. Oke, ya, kita sedikit menyinggung ini Pak, program dari Pak Presiden kita, Presiden Prabowo. Pemprov itu kan kepanjangan tangan dari pusat lah gitu. Ya. Setidaknya dua ya yang selalu menjadi perhatian publik ini, masalah makan bergizi gratis, lalu kemudian Koperasi Desa Merah Putih. Nah, kita ke MBG dulu Pak. Di wilayah Banten berjalannya MBG ini seperti apa dari evaluasi Pak Gub? Ya, dari beberapa quick win dari program Bapak Prabowo, salah satunya adalah makan bergizi gratis. Itu ada 2,9 juta ya sasaran atau calon penerima manfaat di Provinsi Banten. Secara perlahan-lahan jumlah dapur juga bertambah, jumlah masyarakat yang dilayani juga bertambah, jumlah peserta didik yang mendapatkan manfaat dari program ini juga bertambah. Nah, bila mana ini maksimal, maka akan ada sekitar hampir 15 triliun APBN yang akan masuk ke Banten melalui program makan bergizi gratis ini, yang kemudian 85%-nya merupakan bahan baku. Nah, ini harus dimanfaatkan oleh warga Banten, salah satunya harus menjadi produsen ya daripada bahan-bahan baku tersebut. Nah, semua pihak saling berkoordinasi, saling bekerja sama, bahkan saling berbuat. Ada dari pihak kepolisian, TNI, swasta, dan sebagainya. Kita bahu-membahu untuk bagaimana sebaran daripada pelayanan makan bergizi gratis ini bisa maksimal. Dan kami akan terus maksimalkan itu. Kedua adalah cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis ini sangat penting karena Banten yang sangat luas dengan jumlah penduduk 12,4 juta. Dan kemudian hari ini Indonesia merupakan salah satu yang TBC-nya paling tinggi, dan ini harus kita temukan terus suspeknya atau masyarakat yang mengalami itu supaya tidak menyebar. Maka cek kesehatan gratis ini penting sekali. Nah, alhamdulillah di Provinsi Banten kami baru saja meresmikan 2 rumah sakit, 2 unit rumah sakit yang berada di wilayah selatan, yaitu di rumah sakit yang berada di Cilograng. Ya, kemudian ada rumah sakit yang di wilayah Labuan. Sehingga hari ini pemerintah Provinsi Banten memiliki 4 rumah sakit. Kita sadar bahwa dengan adanya 4 rumah sakit ini maka biaya rutin kita akan bertambah. Namun ini adalah konsekuensi karena melayani masyarakat itu merupakan sebuah keharusan yang kita lakukan. Selain itu masih banyak daerah yang topografinya itu daerah berbukit, daerah yang sulit dijangkau.
dan tadi konektivitasnya belum terjadi, sehingga kita juga sudah meluncurkan program mobile clinic. Jadi kami punya 2 percontohan mobile clinic yang mampu melakukan sampai ke masyarakat baik di pelosok dan sebagainya, di mana di dalamnya memiliki alat-alat yang lengkap dan kemudian terkoneksi dengan dokter-dokter yang ada di rumah sakit kami melalui telemedicine. Nah, kemudian juga bisa melakukan pemeriksaan torak, ya, kemudian cek-cek kesehatan gratis, cek-cek kesehatan yang menjadi salah satu program Pak Prabowo. Jadi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, ya kami harus melakukan koordinasi dengan masing-masing kabupaten kota, sehingga kita semua mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mengarah kepada satu titik, yaitu suksesnya cek kesehatan gratis, kemudian suksesnya makan bergizi gratis, dan terakhir ini ya sebentar lagi akan di-launching oleh Pak Prabowo dalam rangka Hari Koperasi Nasional, yaitu Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Alhamdulillah dari 1.552 desa dan kelurahan yang ada di Provinsi Banten itu tinggal 1 desa, ya, tinggal 1 desa yang belum menjadi koperasi Desa Merah Putih, karena kami menghormati kearifan lokal, yaitu warga Baduy, ya, warga Baduy tidak ikut di dalam ini, dalam program ini, dan kami telah sampaikan kepada pemerintah pusat. Nah, yang harus kami lakukan adalah nanti pendampingan dan pelatihan-pelatihan dalam mengoperasionalkan koperasi. Koperasi adalah sebagai salah satu upaya kita bagaimana supaya perekonomian itu bergerak di desa. Ya, pertumbuhan ekonomi itu muncul dari desa sesuai dengan Asta Cita ke-6. Jadi sampai dengan hari ini insya Allah Provinsi Banten telah menyelesaikan tahapan pertama, yaitu terbentuknya koperasi. Nah, tahapan keduanya adalah bagaimana mengoperasionalkan koperasi, dan berikutnya adalah bagaimana masyarakat secara sadar bergabung dengan koperasi untuk meningkatkan perekonomian di masing-masing desa. Oke, itu saja mungkin Pak yang kita ini. Saya sedikit minta closing statement dari Pak Gub kepada warga Banten, mungkin bagaimana menyadarkan mereka bahwa apa yang sudah disiapkan Pemprov ini ya harus dikawal bersama-sama, bahwa kesuksesan program Pemprov adalah untuk ya kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat. Ya, pertama-tama tentu ya saya sangat berharap kepada masyarakat bahwa segala tantangan yang kita miliki dalam membangun Provinsi Banten harus kita hadapi bersama-sama, harus kita perjuangkan bersama-sama. Dan saya meminta kepada seluruh aparatur sipil negara yang tugas utamanya adalah melayani sebagai aparatur sipil negara, yang dilayani adalah masyarakat, sehingga integritas kita dalam menjalankan semua program itu harus sama-sama kita jaga agar tujuan kita Banten maju, adil merata, tidak korupsi ini bisa terlaksana dengan baik. Banyak program-program yang kita buat tentu tujuannya adalah bagaimana mengatasi permasalahan yang existing ada hari ini. Contoh terkait dengan SPMB. Dulu saat itu menjadi penerimaan peserta didik baru yang disebut dengan PPDB, selalu ya tidak semua anak-anak tertampung di sekolah-sekolah negeri. Nah, kalau sekarang kita punya solusi sekolah gratis. Saya memahami setiap orang tua pasti ingin anaknya sekolah di sekolah yang terbaik. Nah, dengan program ini maka kita akan berdayakan sekolah-sekolah swasta, di mana sejak Republik ini sebelum merdeka pun swasta mempunyai peranan penting dalam pendidikan. Ya, kalau dulu disebut dengan yayasan atau lembaga-lembaga pendidikan. Nah, sekolah gratis ini salah satu program yang harus kita sukseskan untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang putus sekolah di tingkat satuan pendidikan SMA, SMK, SK. Nah, bayangan saya atau harapan saya adalah masyarakat bisa ikut serta berpartisipasi baik dalam mengawasinya, karena seterjal apapun yang akan kita jalani, kita harus jalani. Karena apa? Tujuan utama pemerintah adalah mensejahterakan masyarakatnya melalui penggunaan APBD yang bertanggung jawab dan berdampak baik pada masyarakat. Sehingga saya mohon dukungannya agar ini bisa kita laksanakan bersama-sama. Dan kepada aparatur sipil negara, saya mohon untuk bekerja secara sungguh-sungguh dalam rangka Banten melayani. Oke, demikian pemirsa podcast Kantor Berita Politik dan Ekonomi Remol. Terima kasih Pak Gub atas pencerahannya. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Kita nantikan kemana lagi kita akan bertandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.